Karanganyar, Pak. Kita sudah berusaha, mereka sudah berusaha, tapi alhamdulillah mungkin wiridnya nggih kathah niku nggih, piantun nih. Qadarullah Karanganyar itu satu kloter dengan Solo dan Amal Syuhada. Jadi tanpa harus repot-repot ngurus administrasi apa, itu selalu bersama. Kloternya sama itu berarti hotelnya sama, bisnya sama, rombongannya sama, tendanya sama. Itu semuanya yang ngatur tuh Allah. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tetap semuanya itu mari kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini saya namanya kok belum dipanggil. Mudah-mudahan nanti dipanggil kan itu. Yang 2023 kita ngantar ke embarkasi itu sampai 3 kali, Pak. Saya sudah pakai seragam P3HD ngantar rombongan besar reguler dari Balai Kota ke embarkasi. 2 hari berikutnya ditelepon lagi, ada jamaah cadangan Solo itu berangkat. Terus saya dihubungi, ini mau manasik, belum di manasik. Nah kalau panjenengan ini alhamdulillah masih sempat manasik, masih sempat praktek. Itu belum sempat. Terus akhirnya kita kumpulkan di rumah salah satu jamaah, namanya Dr. Arif Zuhal Amin, kebetulan teman saya SMA, spesialis anestesi di UNS. Karena kenal, bro neng rumahmu ya bro, gitu kan. Jadi langsung dikumpulkan di rumahnya, malam-malam itu kita berikan manasik. Nah, seperti itu. Jadi apalagi yang Solo, Sukoharjo, Karanganyar itu namanya daerah penyangga. Jadi jangan diupload di YouTube, Pak. Ya. Itu peluang berangkatnya cadangannya itu sebetulnya besar sekali. Meskipun nanti tidak gabung Solo. Karena nanti kloter 1, 2, 3, 4, 5 sampai 90 itu pasti ada selalu seat kosong. Entah jamaahnya tidak layak terbang, misalnya dites HB-nya di bawah 8 misalnya, kan standarnya 8,5 misalnya, itu kan nggak boleh terbang, itu kan dia harus tunda dulu, itu transfusi dulu di Muardi. Seatnya ini kan kosong, dipanggillah cadangan-cadangan yang sudah tanda tangan siap itu. Nah tinggal nanti panjenengan dipanggil, kalau memang siap ya bismillah berangkat gitu kan. Tapi kalau nggak siap ya berarti nanti tertunda kan gitu kan. Jadi nanti ada jamaah itu pasti ada, kloter 1 sampai 95 itu pasti ada yang tidak layak terbang karena mungkin yaitu HB-nya atau kondisi fisik dan sebagainya. Ada yang meninggal sampai dengan 1 bulan ini kan kita juga tidak tahu takdirnya. Kita juga sendiri juga tidak tahu. Ada jamaah yang wafat. Ada jamaah mungkin yang ibu-ibu usia subur ternyata hamil, gagal berangkat. Nah itu seatnya kan nggak boleh kosong, Pak Bu. Itu kan sudah dibayar. Siapa yang mengisi? Yang mengisi cadangan-cadangan dari daerah penyangga itu tadi, Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar yang dekat-dekat itu kan. Kalau dari Brebes, Pekalongan kan susah datangkannya. Kalau ini kan berangkat kloter ini tanggal ini, koper baru dikasih nanti H-3 atau H-1 itu ya tidak ada masalah karena tujuannya sama, kita nanti pokoknya pengennya itu haji kan gitu kan. Kalau ada kesempatan, saran saya Pak Bu, tetap ambil meskipun terpisah, meskipun apa, tawakal Allah, terus kita nanti tetap di sana berupaya komunikasi sebisa mungkin biar bisa gabung dengan jamaah yang sudah kita sama-sama bermanasik ini, biar lebih mudah, biar ada temannya. Itu tetap ikhtiarnya begitu. Karena kita tidak tahu umur ya. Kita tidak mau berangkat sekarang karena nggak bareng koncon. Kita pengennya tahun depan. Nah kita kan tidak tahu tahun depan. Iya. Nah, aku pengennya bareng Bu Hartini misalnya begitu, dengan tetangganya Bu Hartini. Bu Hartini sesok bismillah, tidak apa-apa kan gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Saya cerita pengalaman bapak-bapak ibu. 2011 saya itu sebetulnya masih kuliah di Malaysia, S2 di sana. Saya hajinya 2012. Ketika saya 2012 mau ngambil cuti, kan haji nih, cuti ora gitu kan. Nek cuti berarti hajine mangkat, nek ora cuti hajine bar kuliah kan gitu kan. Tapi masya Allah, ya saya pengennya haji kan gitu kan, kuliah ya orang-orang Malaysia itu pikirannya itu mudah sekali bapak-bapak ibu. Haji itu fardu ain, sama seperti sholat, puasa, zakat, fardu ain. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh kalau kita sudah mampu, siap, nggak boleh ditunda. Disuruh puasa sok ben wae, boleh enggak kayak gitu Pak? Enggak boleh. Sholat tak sekarang, besok nek wis siap. Loh, enggak ada gitu itu. Ini sekarang sholat sebisanya. Belum sempurna ya ini sholat karena fardu ain gitu kan.
Nah, orang Malaysia itu pelajaran agamanya dari SD itu cuma dua, fardu ain, fardu kifayah. Jadi seluruh anak-anak SD itu dipahamkan mana fardu ain, mana fardu kifayah. Fardu ain itu wajib atas person, bukan wakil. Kalau dilaksanakan berpahala, nggak dilaksanakan nanti dimintai pertanggungjawaban. Kita nggak sholat kan nanti kita sendiri, nggak ada hubungannya sama istrinya, sama keluarganya kan itu kan. Itu sudah ada kewajiban itu kan itu kan. Nah, orang Malaysia itu simpel, fardu ain, fardu kifayah. Ketika saya minta izin cuti, fardu ain kan itu. Saya nggak tahu istilah itu, tahunya ketika mengajukan cuti itu. Itu semuanya langsung tanda, oh masya Allah haji, fardu ain, tanda tangan, berangkat, kuliah besok lagi gitu kan. Itu maju ke supervisor saya begitu, maju ke HOD, head of departemennya, kajurnya, oh haji, fardu ain, tanda tangan, berangkat gitu kan. Padahal saya itu masih bimbingan tesis. Terus maju ke dekan, dinnya, fardu ain, tanda tangan, pokoknya malah justru disuruh berangkat. Tinggal jangan di Malaysia, maksudnya suruh berangkat. Nanti kuliah itu bisa disambung kapan-kapan. Tapi kalau haji kita tidak tahu umur. Kalau saya dulu mungkin nyambung kuliah, saya tidak tahu umurnya. Mungkin juga kesempatannya tidak tahu. Kan gitu kan. Tapi kalau haji, nanti semuanya yang urusan-urusan lain itu bisa disambung. Dan alhamdulillah juga tidak ada masalah. Haji ya masih bisa tetap sekolah, tetap ini dan sebagainya. Jadi peluang kesempatan kalau memang nanti panjenengan memang betul-betul ketut. Kalau saran saya, badan sehat, pelunasan juga sudah lah, kurang nopo kan gitu kan, kurang mangkat tuh niku, kali kurang koper mawon tuh niku. Nek pun dikai koper kan ya mangkat, ampun dibalekke kan gitu. Lah dewe niku ngenteni antri pun pelunasan tinggal nunggu koper, dikai koper ampun dibalekke. Nek dibalekke mungkin kan beda urusan mulai, dadak soben mulai kan gitu kan. Ya apapun kondisinya, ala kulihal haji Indonesia itu enak, diurusi semuanya oleh pemerintah. Dari ke embarkasi, bahkan oleh pemerintah kota. Nah, ini sayang Pak Budi sudah turun ini. Pemerintah kota Solo itu luar biasa. Ya semua kota di Indonesia lah. Itu nggak ada anggarannya nasional kan APBD. Nyewakan bis jamaah dari balai kota ke embarkasi itu kan APBD. Ngasih makan, karena memang haji itu di Indonesia dihormati sekali. Ini event akbar gitulah. Sampai disengkuyung sedemikian besarnya. Pemerintah kota sampai bentuk namanya P3D, Panitia Pemberangkatan Pemulangan Haji Daerah. Nah, setiap tahun saya biasanya ikut PHD gitu kan, sama Ustadz Harno ngurus berangkat gabungan itu dari Pemkot, dari Kesra, dari Kemenak, dari Dinkes, dari LLAJ, dari Kapolres, dari ini semuanya gabung dalam rangka mengamankan itu tadi, biar ini bisa berangkat lancar. Ada yang mengamankan jalan, ada yang ini, ada yang itu luar biasa sekali. Saya lihat setiap tahun, saya melihat dan mengalami itu tuh luar biasa sekali. Jamaah haji Indonesia itu sangat-sangat istimewa, sangat-sangat diberi hal yang spesial sekali. Di Manasik, di Mangayu Bagio, nanti pulang disambut lagi, sewakan bis, masa Allah. Besok dikasih rompi, wah kan gitu. Dari Pemkot ngasih rompi, dulu jaket. Terus ganti rompi. Nanti di sana diurusi semuanya, hotelnya, makannya. Kalau di luar negeri tidak gitu Bu. Haji itu kayak umroh. Jadi dia itu swasta. Haji itu mandiri gitu kan. Ya nyari flight, nyari hotel apa gitu kan. Nanti di sana ya wes melaku dewe. Lah kalau cuman soal teknis makan, minum, hotel oke. Ibadahnya itu kan yang nanti piye? Gung lewang-lewung itu tadi. Dinguk, melu kancane, melu ini gitu kan. Karena tidak ada manasik, tidak ada manasik. Di Indonesia itu masya Allah manasik diberikan ini terus. Biar selalu ingat, biar selalu melekat gitu kan. Nah itu alhamdulillah luar biasa di Indonesia. Tapi kalau di tempat lain tidak seperti itu. Nah jadi ini alhamdulillah. Nanti kalau ada 5 orang ini, saya tetap sebetulnya terus komunikasi dengan Kemenak. Termasuk hari Jumat kemarin tuh saya masih WA ke bagian entry Kemenak menanyakan Bu Rahma dan kawan-kawan, ini sudah ada ini atau belum kan gitu kan. Kan itu daftar saya punya kan yang amal syuhada, yang cadangan ada 13, 6 sudah masuk daftarnya, ini 7 kok belum ini. Itu kita tanyakan, masih nunggu Pak gitu kan. Karena kan terakhir pelunasan kan Jumat kemarin. Mestinya kan itu sudah tidak ada yang ditunggu dari jamaah reguler. Karena sudah close. Kan itu kemarin kan diperpanjang tanggal 17, diperpanjang lagi tanggal 25, karena berarti kan kuotanya masih ada reguler yang belum melunasi, masih
kasih kesempatan. Berarti kan lumayan banyak ini yang belum lunasi. Lah kalau itu sudah terus kan berarti jatahnya cadangan ini sudah nggak ada kompromi, sudah langsung bus tarik semua angkot yang bawah-bawah buas kan gitu. Ini sebetulnya masih ada 7 kalau nggak salah ya Mas ya. Kan berarti ini 5 yang 2 siapa Mas? Pak Budi malah sudah katut. Jadi 6 itu sudah langsung masuk. Basket dari awal itu sudah masuk 6 cadangan ini. Tapi kok kecer 7 tuh ini. Wah, astagfirullah, saya tuh ya mumet nih, ya ora iso apa-apa kan gitu kan. Wong itu keluarnya dari Kanwil soalnya. Kemenak Solo juga ini dari Kanwil gitu kan gitu. Ya urut nomor porsi gitulah mungkin ininya. Kalau nomor porsinya kecil kan dia naik nanti di bawahnya. Tapi hal ini bocoran 2023 itu ada yang sebetulnya masih 2 tahun 3 tahun baru berangkat itu katut Pak. Nggak saya sebut namanya, nanti dengan golek omahe ndak. Ya itu rezeki karena kan Mas entah ini ditelepon dia, siap berangkat, siap, langsung berangkat padahal masih kudune 2027. Saya tahu itu. Wah, tapi kan rezeki kan itu Pak Bu. Kan rezeki. Bayangkan itu nggak ada kita caranya, rumusnya ya nggak tahu kan itu kan. Rumusnya setahu saya doa aja kan itu kan. 2023 Pak. Dokter Arus Zuhal itu sama satu keluarga itu sebetulnya 23, 24 ada yang di bawahnya itu katut saomah Pak Bu. Jadi Dokter Arus Zuhal Amin berdua sama istrinya, kakaknya perempuan sama suaminya, adiknya laki-laki sama suaminya. Satu omah itu 6. Padahal itu tahunnya harusnya beda. Niku kira-kira njaluk kali bayar yang mboten nenten carane kok niku. Niku nggih itu siap siap. Lah saya tahu adiknya Arif Zuhal itu namanya Ridho, sama Amal juga. Dinasnya itu di Diapkeu luar Jawa. Mau diantar itu masih terbang dari sana Pak Bu. Kowe iki dinteni itu masih perjalanan gitu kan, nanti terus langsung naik bis ke Kemenak gitu. Terus lari saya pakai bis kecil kayak gini Pak Bu. Karena yang reguler sudah berangkat, sudah dia sampai Mekah. Itu sekloter 9 bulan belakang gitu. Nganter itu saya masih nganter. Pakai bis kecil. Jumlahnya cuma 18 orang. Yang Amal ada 6 atau berapa terus itu ini. Tapi adiknya kepisah sama kakaknya yang Arab Zuhal, beda kloter. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ibadahnya sama-sama di Mekah nanti. Nanti kalau piknik tur apalagi. Nanti kan kita janjian misalnya. Janjian di sini sholat subuh di Masjidil Haram. Setelah itu nanti panjenengan bisa ikut ke hotel yang jamaah besar, nanti bisnya di situ kan, nanti sarang-sarang kan gitu. Nah, nanti bisa ikut. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tetap bisa berikhtiar seperti itu. Itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Itu jangan putus asa. Cadangan itu ya masih ada peluang besar. Beda tahun pun itu sampai mangkat. Saya cerita tadi, nama saya itu sudah keluar SK-nya tahun 2024 ya Bu Hartini. Sudah keluar tanda tangan Pak Menteri berangkat pembimbing haji gitu kan. Kalau darulah di entry Siskohat keblokir umur kurang 6 hari. Jadi syarat menjadi pembimbing itu sebetulnya 40 tahun saya tahu ketika sertifikasi itu saya tahu oh nanti Amal Zuhada itu berangkatnya Juni. Saya sudah 40 lewat gitu kan. Tapi kok darulah juknisnya dari Dirjen PHI itu 40 tahun dihitung dari kloter pertama berangkat. Bayangkan Bapak Ibu, apa enggak? Ya harus sabar kan gitu kan. Saya lahir 18 Mei, kloter 1 berangkat 12 Mei. Padahal Amal Zuhada masih Juni. Tapi di entry di Siskohat itu keluar umur kurang. Saya kecilian berarti ya Pak Bun. Akhirnya apa? Ya enggak berangkat. Mau ikhtiar kayak apapun enggak bisa. Ya itu tadi, haji ki nek iya mosok ora, nek ora mosok iya kan gitu. Itu saya ngadep kepala Kanwil Kemenak provinsi itu gitu. Wes Mas, ayo donga karo ikhtiar. Nek iya mosok ora, nek ora mosok iya. Ternyata ora kan gitu kan. Iyone sakniki insyaallah. Bismillah. Biidznillah nanti. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, sehat, bisa haji sama. Begitu Bapak-bapak Ibu-ibu, 5 orang ini tetap besok rawuh mangayu bagyo. Nanti panjenengan dapat kabar baik, kloter berapa sampaikan ke saya biar nanti kita ngatur. Oh nanti ada yang ini di kloter ini, ada jamaah kita di kloter ini. Nah itu nanti, ya itu 23 itu sampai 3 kloter beda-beda.
Beda-beda. Saya komunikasi intensif sama Ustadz ini. Ustadz ini jamaah yang ini gimana? Yang di kloter belakang? Oh siap, sudah dijemput. Oh siap, didampingi umroh. Oh siap, ini kalau memang perlu gitu ya. Tapi kalau ada rombongan dan ininya mutawifnya tidak ada masalah sebetulnya ikut. Tapi kalau tidak ada, sampaikan ke kita biar nanti kita dampingi panjenengan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini cerita. Ya Ibu. Insya Allah ada Bu. 2012 kita itu memegangi madhab. Waktu saya dulu itu sama Ustadz Ma'ruf sama Ustadz dulu kita memegangi madhab satu kali perjalanan itu hanya boleh satu kali umroh. Tapi seiring berjalannya waktu kita kaji banyak sekali fikih, kita tanya fatwa ulama di Saudi sekalipun, ternyata boleh umroh sunnah. Dan itu kan maksudnya dalam satu kali perjalanan itu ya kalau zaman Nabi enggak, Nabi sekali berangkat ya sekali, haji sekali umroh, selesai. Enggak bulan baleni kayak sekarang ini. Wah gitu kan. Tapi belakangan ya itu tadi kita baca di kajian-kajian sulitnya perjalanan ke sana boleh dimanfaatkan, nanti insya Allah kita akan ada umroh sunnah, insya Allah. Tapi mungkin setelah selesai haji ya. Jadi kan kita nanti kemungkinan berangkat yang kloter 75 itu hari Jumat tanggal 23 Mei jam 9 dari Balai Kota yang kloter 75. 94 nanti belakangannya 9 pagi ini alhamdulillah penak. Yang 76 itu jam 12 siang pas Jumatan. Kita jam 9 dari Balai Kota, berarti nanti sebelum itu mungkin harus sudah di Balai Kota. Tidak tahu titik kumpulnya di mana atau langsung di Balai Kota. Nanti ada pengumumannya. Berarti nanti ada pelepasan dari wali kota di Balai Kota itu sekitar mungkin jam 8. Insya Allah sudah waktu yang enak sekali, panjenengan tidak perlu dini hari, tengah malam gitu. Karena ada yang 11 malam, ada yang jam 11 malam kan itu kan. Kita pas hari Jumat jam 9 pagi, insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi. Itu yang kloter 75. Itu nanti akan masuk ke embarkasi. Kita menginap di situ 24 jam. Di situ biar ya Indonesia saking banyaknya haji sampai dibikin embarkasi Pak Bu. Coba langsung ketemu di bandara gitu lah, udah telat kabeh niku nggih. Pesawatnya lah wis mabur lah rung do teko kan gitu kan. Oh, dari daerah-daerah itu, wow, dari Batang, Pekalongan suruh langsung kumpul di bandara gitulah, kayak umroh gitulah, bubar itu nanti. Bubar itu harus, makanya Indonesia itu sampai biar ndak bubar, biar ndak kacau dinep semalam kayak hotel transit gitulah. Jamaahnya dipastikan, dicek kesehatan. Ini H-1. Nanti hari Sabtu jam 9 juga kita akan terbang ke Jeddah. Hari Sabtu tanggal 24. Landingnya kalau tidak salah itu jam 6 sore. Alhamdulillah sekali. Itu juga menurut lahiriah manusia kita itu jadwal yang penak. Kita landing itu maghrib lah. Jadi bisa ke hotel dulu, ke hotel istirahat mungkin sampai jam 9 sampai jam 10. Masih di hotel saja. Nanti kita bisa mulai umroh itu mungkin sekitar jam 10, jam 11. Jadi tidak kepotong waktu sholat. Tidak kepotong waktu sholat. Kalau datangnya siang harus nunggu sampai isya kan. Karena kan duhur nanti kepotong, asar kepotong. Sore tidak mungkin, nanti kepotong maghrib. Maghrib kepotong isya. Yang paling aman itu adalah ba'da isya sampai subuh. Atau ba'da subuh sampai duhur. Itu waktu yang paling aman untuk umroh. Yang paling nyaman tentu malam, tidak panas. Nggih, Pak Bu nggih. Jadi alhamdulillah banyak doa, mudah-mudahan memang betul-betul kita diberi kemudahan kayak gini. Itu nanti landingnya di Jeddah jam 6 sore. Mudah-mudahan bisa sampai hotel sudah jam 7 isya gitulah. Kita sholat nanti mungkin jamak di isya, maghrib, isya. Makan jangan lupa, makan itu penting. Kalau di sini makan boleh nanti-nanti, ora jek betah luwe. Kalau di sana jangan. Ada makanan dimakan, ada minuman diminum. Karena kita tidak tahu nanti ketemu makan lagi kapan, ketemu minum lagi kapan. Ya pokoknya ada makanan dimakan. Kalau tidak habis ya tidak apa-apa, tapi dimakan kan itu kan. Jangan sampai wes aku ramaam wae sesuk. Lah itu nanti bisa sakit. Nanti umrohnya apanya kan perlu ini. Di pesawat dikasih makanan, makan. Kok ora cocok? Betul apa? Bismillah enak. Allahumma enak gitu ya. Jadi Allahumma barik lana fima razaqtana tambahi Allahumma enak gitu kan. Terus pokoknya enak kan gitu kan. Di pesawat tidur makan, manfaatkan. Seharian nanti terbang jam 9 sampai jam 6. Itu buat tidur, makan, istirahat.
Karena apa? Nanti malam panjenengan mau umroh, siapkan fisik yang prima, istirahat yang cukup. Di pesawat tidur aja enggak apa-apa. Tidur, makan, sholat, tidur lagi. Kayak Ustadz Amar tadi, bismika Allahumma pun. Pokoknya kalau mudah tidur, mudah makan itu insya Allah sehat gitu. Kalau susah tidur, susah makan itu nanti khawatirnya gampang sakit kan gitu kan ya. Jadi nanti itu planningnya seperti itu, landing jam 6, mudah-mudahan nanti malam harinya Pak Daisa bisa langsung umroh. Nah, sebelum subuh selesai, itu nanti bisa kembali ke hotel dalam keadaan sudah berumroh. Nanti hari-hari itu sudah mulai hari-hari ini, ritmenya nanti diatur. Kalau nanti hotelnya dekat ya tinggal kita ke masjid. Kalau hotelnya jauh ya pahalanya lebih banyak insya Allah kan itu kan. Naik bis sholawat ini kan. Ini nanti ya kita pastinya lihat kondisi yang flu, meriang apa sampaikan. Nanti segera minta obat, segera istirahat dulu kan gitu kan. Sambil menunggu waktu haji. Hajinya itu nanti kemungkinan tanggal 7 Juni ya. Kalau di kalender. Ada kemungkinan ini Haji Akbar. Haji Akbar itu ketika 9 Arafah, hijrahnya jatuh hari Jumat, itu disebut Haji Akbar. Haji Akbar itu orang Arab akan memprioritaskan haji. Kalau musim Haji Akbar, dia akan ambil cuti, ambil ini pulang karena Haji Akbar. Istimewa gitulah. Kok Jumat tiba 9 Dzulhijjah, tiba dino Jumat, itu berkumpul banyak sekali keutamaan 9 Dzulhijjah, keutamaan hari Jumat, wah itu luar biasa. Makanya betul-betul itu nanti akan jadi rebutan. Nah kita juga mudah-mudahan nanti ini bisa manfaatkan untuk doa sebanyak-banyaknya. Uang 9 Dzulhijjah kok Jumat, kan langka itu, ketemu nembok pirang tahun kan gitu kan. Jadi itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan besok ini pas, jadi itu Haji Akbar 9 Dzulhijjahnya pas Jumat, 10 Dzulhijjahnya pas hari Sabtu. Begitu adik. Silakan lagi, monggo silahkan. Terima kasih penjelasannya Ustadz Adnan yang sudah memaparkan panjang lebar karena beliau sudah berpengalaman. Mohon maaf sebelumnya kami barangkali belum selinier dengan panjenengan yang khususnya yang ada di Surakarta, karena kami di jalur Sukoharjo. Karena sebetulnya kami mengikuti manasik ini ya untuk pengetahuan lah ya. Tapi gini Pak Adnan khususnya, bagaimana upaya dari pihak KPIH ini kan tadi ya dengan sampaikan andekan ada yang posisinya tidak bisa, kelihatannya gampang banget itu loh, cadangan masuk kan gitu, kelihatannya gampang banget. Tapi kan itu sistem Pak, saya katakan itu kan sistem. Jeda kita, jarak saya dengan yang terakhir cadangan itu sekitar 3.000-an Pak. 3.000 orang ya. Tak lihat nomornya itu yang kemarin itu hampir 2.000, 1.900 berapa itu yang di Sukoharjo ya, saya ngomong di Sukoharjo. Nah sementara selisihnya itu sekitar 3.000, padahal kita sudah dipanggil cadangan. Tadi yang beliau sampaikan itu kelihatan gampang banget, iya caranya. Nah apakah nanti ada upaya dari panjenengan untuk ngelobi dari pihak Kemenak Sukoharjo, carane Yinang segera dipanggil betul cadangan, sudah termasuk di situ. Nah, saya tanya kemarin terakhir itu hari apa ini? Ini hari Jumat. Saya tanya, gimana Pak perkembangannya? Seperti baik, karo pengembangan. Padahal sudah tanggal 25 kan terakhir pelunasan. Ya, jadi kayaknya ya mungkin ya tadi qadarullah. Tapi kalau melihat penjelasan Ustadz Adnan tadi kok gampang banget, ada luang masuk, itu kayaknya yang ngatur kan mungkin Kemenak kalau versinya beliau tadi. Sementara Kemenak itu hanya menjalankan sistem, hanya tahu data, realnya adalah dari pusat. Nah mohon dikoreksi kalau ngomong yang saya sampaikan ini salah. Terus yang kedua, kaitan dengan kita beda wilayah. Kalau tadi kalau di Mekah Madinah kan oke nanti kita koordinasi dengan panjenengan khususnya. Ya ini gimana untuk bisa menjembatani? Apakah memang sudah ada seperti ini aja lah
Ya sampai nanti nunggu kabar dari Sukoharjo, ya terus diinfokan ke saya baru ke jenengan, atau ada langkah-langkah yang memang sudah sangat profesional untuk menangani hal yang terjadi khususnya yang beda wilayah. Gitu, Setetenan. Terima kasih dan mohon maaf. Iya Pak, alhamdulillah, matur nuwun. Ya itu tadi misterius Pak sebetulnya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk penentuan jamaah haji itu sebetulnya kuncinya ada di Kanwil provinsi. Kuota itu nanti yang pegang, yang ngatur, oh ini cadangan berangkat, ini tidak berangkat, itu sebetulnya di tangan provinsi, bukan di kabupaten kota, bukan di pusat, tapi di provinsi sebetulnya, di Jawa Tengah. Jadi penentu ini butuh 5, butuh 10. Nah, kabupaten sama kota itu kan cuma memfollow up dari provinsi. Nah, jadi dari provinsi memang. Jadi ya memang dari Kemenak Sukoharjo maupun Kota Solo itu bisanya ya menunggu dan menunggu kan gitu kan. Jadi mereka itu memang tidak punya kuasa untuk menentukan oh ini naik, oh ini turun, itu memang betul Pak. Kemenak kabupaten dan kota itu tidak punya kewenangan untuk itu. Bisanya memang menunggu dari Kemenak provinsi. Tapi ya itu tadi yang terjadi, ini yang saya ceritakan itu kan yang terjadi kemarin-kemarin gitu ya. Di 23, Haji 23 itu ada yang sampai bukan cadangan tahun itu Pak. Ini fakta maksudnya. Bukan cadangan yang tahun itu. Jadi 23 itu kan sebetulnya cadangan 23. Terus mungkin kalau ketot-ketot ya yang 24 tapi nomor tinggi-tinggi gitu ya. Itu sebetulnya tahunnya masih jauh. Tapi bisa maju gitu kan. Mungkin bisa jadi juga waktu itu di cadangan yang di bawahnya itu sudah tidak ada yang bersedia gitu kan. Oh, wah aku timbangannya melu klater mburi, aku rekoso repot, aku mau lah. Itu kan banyak yang tidak mau seperti itu. Terus akhirnya kan ya dicari jamaah yang paling siap dan paling mau gitu tadi kan. Terus akhirnya ya dapat yang itu tadi. Jadi kalau upaya ya memang kita tidak punya upaya. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Kemenak kabupaten kota tidak bisa kewenangan untuk itu. Pembimbing KBIH juga tidak punya, tapi kita menanyakan selalu gitu kan. Kan kita menyodorkan jamaah kita nama ini Pak Samun Ketot Dereng, jamaah nama ini Pak Ketot Dereng gitu kan. Qadarullah yang dialami beliau dari Sukoharjo ini cadangan plus mutasi. Jadi derajatnya dua gitu ya. Jadi cadangan terus mutasi gitu ya. Itu memang satu harus selesai cadangannya dulu, cadangannya lulus masuk dulu, terus baru mutasi. Padahal ini kan sudah, kalau nanti manifest sudah dibikin kan kemungkinan mutasinya akan sudah close kan itu kan. Beda kalau yang memang beliau itu reguler tapi mutasi. Alhamdulillah 7 orang jamaah amal syuhada mutasi dari luar daerah Solo 100% semuanya dikabulkan. Alhamdulillah. Jadi yang mutasi 7 orang, namanya saya tidak hafal. Salah satunya Pak Sugeng Rianto itu dari Karanganyar sama istrinya. Terus ada Pak Sigit dari Sukoharjo, Sidoarjo Jawa Timur, Sidoarjo. Terus Pak Sinten Pak Panjenengan mungkin hafal mana? Itu pokoknya 7 orang di data saya berhasil masuk semua. Berhasil 100%. Dan saya heran baru kali ini juga tahun ini ACC semua ini mutasinya kok gampang ini. Saya lihat vokasi haji yang Kemenak Solo itu memang gampangan sekali. Terus penting ngajak no kono nek metu nang sistem tak tangkep Mas gitulah. Tak tampung. Ada masuk dari Malang tak tampung kan itu. Yang vokasi haji Solo ini alhamdulillah kok gampang sangat yang tahun ini gitu ya. Itu yang mutasi 7-7-nya berhasil, tapi memang statusnya bukan cadangan Pak. Jadi dia reguler mutasi itu langsung di ACC lah. Memang qadarullah panjenengan ini ya itu tadi ada 2 hal ya, cadangan sama mutasi. Nanti kalau memang cadangan itu lulus biidnillah insyaallah, yaitu nanti kemungkinan mungkin akan malah bergabung dengan kloter 94. Jadi kloter 94 itu memang diposkan untuk yang itu tadi, misalnya Bu Rahma, terus Pak sinten belakang. Nah, niku nanti akan digabungkan di kloter 94 itu. Ada kemungkinan proyeksinya seperti itu.
setahu saya gitu ya petanya. Jadi nanti yang Solo itu 7576, cadangannya Solo yang tidak masuk manifest itu karena masih nunggu waktu nah, ditutup kemarin itu, terus manifest tinggal nggak tahu ya manifestnya itu sudah ditutup, di close dari Kanwil atau enggak, kita juga enggak tahu. Kemenak Solo juga masih nunggu kan itu kan. Nah itu nanti ada kemungkinan posnya di 9, kemungkinannya di situ Pak. Mohon maaf, ini satu lagi tadi kelihatannya kok ada yang ganjil sidik ya. Tadi kan disampaikan tahun 2027 ada yang mangkat di tahun ini, itu Pak ya, tahun 23, bahkan 23, Masya Allah ya. Padahal Pak ya, kalau kita lihat prosesnya, itu kan jaraknya dengan yang tahun 2026 dan itu kan jauh, gitu loh. Kalau tadi yang jalan sampaikan, sampean siap ndak tahun 2007 mangkat sekarang, itu kan yang di bawahnya kan banyak Pak, ribuan yang sudah siap menunggu antri. Kok cek gampang men. Nah, yang kedua, informasi dari teman-teman yang juga punya pengalaman itu, ada jalur belakang. Jalur belakang itu setelah nyun sewu ya, ini buka-belakan aja 50 juta Pak ya per orang. Ya itu, ini nggak ada tanda saya sudah langsung aja to the point, karena ini memang realnya di belakang Kemenak itu begitu aturannya. Lah apakah itu digunakan ya masih, atau memang qadarullah tadi ditanya Bang sanggup gak mangkat Pak, padahal cik lama lah yang bawahnya kan nungguan ribuan, kok cik gampang men pertanyaannya. Nah itu tolong nyusul direalkan dijawab Pak. Jadi nek misalnya tadi kok apa dengan mudahnya itu apa yang digunakan standarisasinya, apa ya sekedar tanya sanggup enggak, atau memang ada tadi jalur belakang tadi. Terus terang saja Pak, kita nggak pakai tendensi di sini, karena saya ingin tahu realnya, karena orang yang di Kemenak pun, di teman-teman yang punya biro itu sama ngomongnya kayak gini, ada jalur belakang, sanggup enggak 50 juta satu orang loh, piye gini. Nah ini saya ingin tahu dari versinya Pak Adnan bagaimana, apa ya seperti tadi linier tenanan, padahal yang nungguin antrinya di ribuan. Saya mohon maaf kalau terbesit mutasi barangkali rodok mikir Pak, karena kalau teman-teman yang 7 tadi itu kayak Pak Ari, itu kan orang kita Pak, orang biasa Pak ya. Pak Ari itu memang punya rumah di Surakarta ya, sehingga dia punya 2 KTP Pak. Jadi ada satu orang mungkin entah lebih, itu ada 2 KTP yang nyantol di situ. Bisa Surakarta, bisa Sukoharjo. Dipakai yang mana? Silakan. Nah, kasusnya Pak Ari itu karena Pak Ari punya rumah di Surakarta, sehingga mau ikut Surakarta pun tidak ada masalah, padahal Pak Ari itu Sukoharjo, sama dengan saya. Dia RT 3, saya RT 5. Terima kasih Pak Tenan. Untuk yang pertama, ini biar nggak ngantuk malam. Kalau jalur belakang jujur saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu, ditawari. Kalau ada yang ditawari saya tidak menganjurkan. Tapi yang saya tahu maju itu tadi, setahu saya tidak pakai bayar Pak. Itu yang saya tahu dan saya kenal 23 berangkat itu Pak. Itu tidak pakai bayar setahu saya. Lah kalau tadi ada jalur belakang bayar apa, malah saya sampai dengan hari ini saya tidak tahu. Kalau mungkin kan lebih kulino belusuan gitu ya. Kalau saya kan tidak belusuan gitu. Lewatnya pintu depan terus kan gitu. Jadi enggak. Kalau dari depan punya Bukasi Haji gitu kan, di ini gitu kan, tapi tidak tahu kalau yang ada pintu belakang. Tapi saya rasa itu berarti tidak di kabupaten kota kalau pintu belakang, karena memang penentunya bukan di kabupaten kota. Itu yang pertama Pak. Jadi kalau pintu belakang saya kurang paham, dan kalau panjenengan ditawari sih saya tidak menyarankan untuk mengambil jalan itu. Yang kedua, kalau ditanya tadi kok gampang men lah saya juga tidak tahu ya amalannya apa, tapi buktinya berangkat kan gitu kan.
Buktinya berangkat dan sekarang sudah selesai hajinya kan itu kan. Orangnya ada masih hidup kan itu kan. Itu buktinya ada kan itu kan. Lah itu saya tidak tahu kok bisa gitu. Mungkin wiridnya apa gitu saya juga tidak tahu kan itu kan. Ya itu tadi haji itu nek iyo masuk orang, nek orang masuk iyo itu saya ngalami dan saya melihat orang-orang seperti itu tadi kan itu kan. Memang ya banyak hal-hal yang itu di luar kendali manusia. Tapi qadarullah itu bisa menyelesaikan semua hal itu tadi. Kok gampang ya wallah alam, karena itu memang kehendaknya begitu kan gitu kan. Begitu Pak. Jadi saya tidak tahu kalau yang jalur belakang, yang saya tahu jalur depan ini tadi. Ya kalau mutasi itu memang yang mudah memang persyaratannya kan memang domisilinya sama kan gitu kan. Jadi memang beberapa jamaah yang kemarin itu sampai memang pindah KTP gitu kan. Ada yang pindah KTP, ada yang nggak tahu kalau punya KTP 2 apa masih bisa ya sekarang. Kan Dukcapilnya pasti bentrok kan gitu kan. Kalau mungkin KTP-nya Solo tinggalnya di Sukoharjo mungkin ya. Nah tapi setahu saya memang yang mutasi-mutasi itu akan lebih mudah. Ini dikabulkan kalau ininya sama itu Pak. Oke, jadi soal jalur belakang dan domisili tadi Pak. Ada lagi Bu yang pengen tanya, diskusi, ngobrol, jagongan, yang nggak bisa tidur bisa ngobrol.